Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidus Azhara Hairiafala dengan NIM 20.13.13. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai pelatihan perencanaan karir. Karir impian saya yaitu ingin menjadi psikolog di bidang klinis pada tahun 2028 dan memiliki minimal skor TOEFL 560, kemudian minimal hafal juz 30, dan yang terakhir dapat bersedekah setiap hari. Kemudian di sini ada karakter atau sifat atau kebiasaan yang sudah saya miliki, yaitu memiliki empati yang tinggi, suka mendengarkan orang cerita, dan dapat menjaga rahasia. Kemudian yang belum saya miliki yaitu memiliki kesabaran, mengelola emosi, dan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, di sini pendidikan yang sedang saya tempuh yaitu S1 psikologi, dan yang belum saya tempuh yaitu S2 magister psikologi profesi. Kemudian di sini ada pengetahuan yang sudah saya kuasai atau pahami, yaitu memahami pengetahuan dasar mengenai ilmu psikologi. Dan yang belum saya kuasai yaitu menguasai pengetahuan dasar tentang keprofesian dan memahami materi terkait asesmen psikologi. Kemudian di sini ada keterampilan yang sudah saya miliki, yaitu memiliki moral dan integritas, kemudian dapat menjaga rahasia dan mengontrol omongan. Dan untuk yang belum saya miliki mengenai keterampilan ini yaitu keterampilan untuk melakukan asesmen, kemudian untuk melakukan intervensi, dan yang terakhir yaitu memiliki keterampilan untuk berkomunikasi yang baik. Kemudian ada nilai-nilai yang saya pegang, yaitu yang pertama itu Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-5 surah ke-94, yaitu maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian di sini ada persyaratan lain, yaitu untuk mengurus surat SIP. Selanjutnya ada my action plans. Untuk area of improvement pertama yaitu ada karakter atau sifat atau kebiasaan, yaitu memiliki kesabaran, dapat mengelola emosi, dan kemampuan berkomunikasi. Untuk aktivitas yang harus saya lakukan untuk mengembangkan hal tersebut yaitu pertama, lebih sabar lagi dalam menghadapi apapun. Kedua, mempelajari bagaimana cara mengelola emosi. Ketiga, lebih sering lagi berkomunikasi dengan orang dan belajar bagaimana cara menjadi komunikator yang baik. Selanjutnya ada time atau target date. Untuk area of improvement karakter atau sifat kebiasaan ini saya lakukan sebisa mungkin setiap hari. Kemudian selanjutnya ada area of improvement pendidikan, yaitu S2 Magister Psikologi Profesi. Untuk aktivitas yang harus saya lakukan yaitu mencari tahu mengenai informasi S2 dan mulai belajar dan mengumpulkan kebutuhan S2. Untuk time atau target date ini, saya sudah melakukan hal ini untuk sejak saya masuk semester 6. Kemudian ada area of improvement untuk pengetahuan. Yang pertama yaitu mengetahui pengetahuan dasar tentang keprofesian, kemudian memahami materi terkait asesmen psikologi. Nah, untuk aktivitas yang harus saya lakukan yaitu mencari tahu tentang keprofesian psikolog dan juga mulai S2. Kemudian yang kedua mencari tahu materi tentang asesmen psikologi. Nah, untuk time atau target date-nya itu mulai tahun 2025. Kemudian ada area of improvement bagian informasi, yaitu pertama lulus TOEFL dengan skor minimal 590, kemudian lulus dengan IPK minimal 3,60, dan yang terakhir itu lulus seleksi keprofesian atau seleksi S2 Magister Profesi Psikologi. Untuk aktivitas yang harus saya lakukan yaitu belajar bahasa Inggris dengan serius dan mencoba-coba ikut ujian TOEFL. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan psikologi S1. Dan yang selanjutnya itu masuk perkuliahan S2 dan mempelajari hal-hal yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Untuk time atau target date-nya yaitu untuk mempelajari psikologi S1 saya sudah lakukan sejak saya masuk S1, yaitu semester 1 S1, dan diakhiri pada saat saya masuki perkuliahan S2 yaitu pada tahun 2025. Kemudian selanjutnya ada area of improvement bagian keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan untuk melakukan asesmen dan intervensi. Yang terakhir yaitu memiliki komunikasi yang baik. Untuk aktivitas yang harus saya lakukan yaitu memasuki perkuliahan S2 keprofesian dan mempelajari mengenai asesmen dan intervensi. Kemudian yang terakhir yaitu lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain dan mempelajari cara bagaimana menjadi komunikator yang baik. Untuk time atau target date-nya yaitu yang pertama setelah saya memasuki S2 yaitu pada tahun 2025, dan untuk kegiatan lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain itu sudah saya lakukan atau saya lakukan kegiatannya sejak saya semester 4 hingga sekarang dan akan terus berlanjut. Kemudian yang terakhir yaitu ada area of improvement bagian persyaratan lain-lain yaitu mengurus surat SIPP. Untuk aktivitas yang dilakukan yaitu menyelesaikan kuliah S2 lalu mengurus SIPP ini. Kemudian ada time atau target date-nya yaitu mulai tahun 2027 setelah saya menyelesaikan S2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.